Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Santoso. Saya seorang guru di Madrasah Sanawiyah Asuniyah Penawungan yang berada di daerah Ranioso, Kabupaten Lumajang. Saat ini saya sedang menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan di Institut Agama Islam Negeri Jember. Dan pada hari ini saya berkesempatan mendapatkan tugas untuk membuat media pembelajaran. Seperti apa media pembelajaran saya? Apa yang saya bahas? Yuk sama-sama kita langsung menuju ke pembelajaran. Dan saya akan menerangkan tentang alam goib yang berhubungan dengan hari akhir. Sebelum kita ke pendalaman materinya, kita kenali dulu. Apa itu alam goib? Bagaimana kehidupan setelah kematian? Akankah kita masuk surga? Lalu, bagaimana caranya agar kita menjadi manusia yang beruntung di hari akhir nanti? Oke, agar lebih jelas yuk kita simak sama-sama. Satu persatu. Alam goib. Alam goib ialah alam yang tidak dapat dilihat oleh panca indera kita, namun keberadaannya nyata adanya. Saat manusia sudah menghembuskan nafas terakhirnya, disitulah mereka akan meneruskan kehidupan selanjutnya. Kehidupan yang seperti apa? Kehidupan yang berhubungan dengan hari akhir atau alam yang berkaitan dengan hari akhir. Yang pertama, alam barzah. Yang kedua, yaumul ba'ats. Yang ketiga, yaumul hisab. Yang keempat, yaumul mizan. Yang kelima, yaumul jaza. Yang keenam, syirat. Dan yang terakhir, surga atau neraka. Apa sih mereka ini? Bagaimana kehidupan di dalamnya? Yuk kita kenali satu persatu. Yang pertama, alam barzah. Apa itu alam barzah? Alam barzah ialah alam yang membatasi antara dunia dengan akhirat. Alam barzah dikenal dengan istilah alam kubur. Di sini manusia juga akan mendapat balasan dengan apa yang dia perbuat selama di dunia. Jadi inti dari alam barzah ialah alam kubur. Setelah manusia sudah meninggal, manusia sebelum ke akhirat terlebih dulu ditempatkan di alam kubur atau dikenal dengan alam barzah. Di alam kubur ini manusia juga akan mendapatkan balasan dengan apa yang diperbuat selama kehidupan di dunia. Kalau mereka berbuat baik, insya Allah akan mendapatkan kebaikan nanti di alam kubur. Sebaliknya pun juga demikian. Lanjut ke Yaumul Ba'ats. Apa itu Yaumul Ba'ats? Yaumul Ba'ats ialah hari kebangkitan. Seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam semuanya akan dibangkitkan dari alam kubur. Semua umat manusia semua manusia akan hidup kembali setelah malaikat Israfil meniup sangkakala. Jadi inti dari Yaumul Ba'ats ini adalah hari kebangkitan, bukan hari kebangkitan nasional, melainkan hari kebangkitan di mana semua manusia yang sudah mati setelah malaikat Israfil meniup sangkakala akan dibangkitkan lagi dari alam kubur. Selanjutnya mereka akan dikumpulkan ke padang mahsyar, Setelah itu bagaimana? Setelah itu yang terjadi adalah yaumul hisab. Yaumul hisab ialah hari perhitungan. Segala amal perbuatan manusia akan dihitung, entah itu amal baik maupun amal buruk, entah itu besar walaupun juga kecil, sekecil biji zarah juga akan dihitung. Tidak semua pasti akan dihitung, tidak akan ada yang luput dari perhitungan Allah. Selanjutnya, setelah dari yaumul hisab, kita ke yaumul mizan. Apa itu yaumul mizan? Yaumul mizan ini dikenal dengan hari pertimbangan. Pertimbangan apa? Hari pertimbangan amal buruk manusia, baik yang kecil maupun yang besar, semuanya tidak akan luput dari pertimbangan tersebut. Selanjutnya yaumul jaza. Apa itu yaumul jaza? Yaumul jaza dikenal dengan hari pahala, suatu hari di mana Allah akan membagikan pahala-pahala yang telah diperbuat oleh manusia selama hidup di dunia. Setelah dari itu langsung menuju ke syirat. Syirat ialah jembatan. Jembatan apakah ini? Jembatan Shiratal Mustaqim. Ini adalah jembatan Shiratal Mustaqim.
jembatan ini dibentangkan oleh Allah di atas neraka jahanam untuk diseberangi orang mukmin menuju jannah. Syiratal mustaqim itu apa? Syiratal mustaqim itu adalah jembatan yang lurus yang berada di atas neraka jahanam. Apabila umat mukmin mampu lolos, insya Allah akan menuju ke surga Allah. Amin ya robbal alamin. Setelah dari jembatan tadi, mereka akan menuju ke surga atau neraka. Surga atau neraka adalah tempat terakhir untuk memberikan balasan atas segala perbuatan manusia selama hidup di dunia. Kalau perbuatan mereka baik, Allah akan memberikannya ke surga. Surga itu merupakan tempat yang penuh dengan kenikmatan Allah. Kalau mereka selama hidup di dunia berbuat buruk, tidak apa ya namanya ya, kalah dengan hawa nafsu, maka tempat mereka adalah neraka. Apa itu neraka? Neraka adalah tempat yang penuh dengan penderitaan dan siksaan. Itulah alam-alam atau yang berhubungan dengan alam gaib, yang berhubungan dengan hari akhir. Nah, seandainya ini kita masuk surga, kita akan masuk surga apa ya? Semoga saja kita masuk surga. Lalu ada berapa sih macam-macam surga itu? Yang pertama ada surga Firdaus. Surga Firdaus ini adalah untuk orang yang sholatnya khusyuk. Selanjutnya ada surga Aden. Surga Aden diperuntukkan bagi mereka yang sabar. Selanjutnya surga Naim diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa. Surga Ma'wa diperuntukkan bagi mereka yang nahan nafsu. Lah ini, kalau selama hidupnya kita mampu menahan godaan nafsu kita, maka kita akan ditempatkan di surga Ma'wa. Ini yang sulit sekali, ini nafsu ini. Selanjutnya surga Darussalam adalah untuk mereka yang beramal saleh. Jadi untuk yang beramal saleh di surga Darussalam. Surga Darul Maqamah untuk mereka yang bersyukur, yang pandai bersyukur. Insya Allah Allah akan tempatkan di surga Darul Maqamah. Dan surga Maqamul Amin untuk mereka yang bertakwa. Serta yang terakhir adalah surga Khuldi untuk mereka yang amar ma'ruf nahi munkar. Apa amar ma'ruf nahi munkar itu? Amar ma'ruf melakukan yang baik, nahi munkar mencegah yang buruk. Lalu kalau kita masuk neraka, nauzubillah ya, neraka apa saja di dalamnya? Oke, inilah pembagian neraka. Yang pertama adalah neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah ini diperuntukkan bagi mereka yang ringan amalan baiknya. Lah ini kalau selama hidupnya selalu menyia-nyiakan waktunya, harusnya berbuat baik, tidak melakukan apa-apa. Ada orang yang butuh pertolongan, dia hanya diam, maka dia akan ditempatkan di neraka Hawiyah. Selanjutnya neraka Jahim. Neraka Jahim ini sebagai tempat penyiksaan bagi orang musyrik lah. Kalau kita selama hidup kita ini musyrik, mensekutukan Allah, maka Allah akan tempatkan di neraka Jahim. Selanjutnya neraka Sakor. Neraka Sakor ini Allah tempatkan untuk orang-orang munafik. Munafik ini nifak. Lain di mulut, lain di bibir. Oh, lain di mulut, lain di hati. Sorry, maaf ya. Itu orang munafik akan ditempatkan di neraka Sakor. Selanjutnya neraka Lazah. Neraka Lazah ini diperuntukkan bagi manusia yang terbujuk rayuan setan. Lah ini kalau hidupnya tergoda terus oleh setan, maka dia akan ditempatkan di neraka Lazah. Mereka akan bersama dengan iblis, setan, dan jin kafir di neraka tersebut. Nauzubillah. Selanjutnya neraka Hutamah bagi mereka yang serakah dan menghina yang miskin. Sudah kemaruk, yang miskin masih dihina. Tempatnya adalah di neraka Hutamah. Selanjutnya neraka Syair. Neraka Syair ini dihuni oleh orang kafir yang memakan harta anak yatim. Neraka Wali bagi pengusaha dan pedagang yang culas. Apa culas itu? Culas ini curang. Bisa saja dengan merubah timbangannya, atau banyak sekali lah. Intinya mereka yang berbuat curang dalam berdagang, pengusaha juga yang berbuat curang, tempatnya berada di neraka Wali. Selanjutnya neraka Jahanam. Neraka Jahanam ini neraka yang paling dalam dan neraka yang paling berat siksaannya. Selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, mendorong setiap muslim untuk memperbanyak amal ibadah dan amal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, karena mereka yakin bahwa hanya dengan amal kebaikan saja yang dapat menyelamatkan dirinya dari siksaan. Jadi dengan beriman kepada hari akhir, kita akan makin banyak memperbanyak
amal ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mendorong untuk gemar membelanjakan hartanya di jalan Allah serta memberantas sifat kikir, tamak, dan rakus. Nah, dengan beriman kepada Allah, dengan beriman kepada hari akhir ini, otomatis akan mengajarkan kita untuk tidak memiliki sifat kikir dan kita menjadi orang yang dermawan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, mendorong untuk menghindari perbuatan-perbuatan seperti kebiasaan mencontek dan korupsi. Lah, ini bagi anak-anak sekalian yang saat ini sedang berada di kelas, kalau sedang ujian, jangan pernah mencontek ya, karena semuanya akan dicatat dan akan dimintai pertanggungjawaban suatu saat nanti. Selanjutnya, memiliki jiwa pemberani, teguh, tidak penakut, terutama berjuang untuk melaksanakan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam. Selanjutnya, dalam hidupnya di dunia tidak akan tenggelam dalam arus bermegah-megahan. Nah, dengan hikmah kepada hari akhir ini, dengan mengimani hari akhir, otomatis kita akan dijauhkan dari sifat hedonisme dan sifat kemegah-megahan, dan kita bisa hidup sesederhana mungkin. Selanjutnya, menenteramkan batin, terutama bagi orang yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan tindakan tidak adil dan tidak sewenang-wenang, sehingga bisa menambah ketabahan kita serta kesabaran dalam menghadapi segala macam ujian hidup. Dengan beriman ini, mengimani hari akhir, kita akan menjadi orang yang lebih sabar dan bersyukur dengan apa yang terjadi. Oke, demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Saya pamit dulu, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.